Kalau misalnya kita masuk di sini tuh di dalamnya ada apa Pak? Gitu. Kita tuh penasaran itu. Kalau mau masuk harus ada pemeriksaan penggeledahan ya. Ini saya sudah mentaati peraturannya pemirsa. Jadi saya tinggal masuk ya. Bismillah. Yang jelas saya nggak nyangka kalau ternyata ruangan di bagian dalam itu luas, seluas ini dan setertata ini. Kayak tempat wisata malah kalau menurut saya. Ternyata di sini ada gerejanya juga pemirsa. Ada masjid juga di sini. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Lokasi yang pengen saya tunjukkan ke kalian di video ini berada tidak jauh dari Malioboro. Kurang lebih 5 menit saja kalau pakai motor. Ternyata ini adalah bangunan penjara pemirsa atau lapas. Lapas Wirogunan lebih tepatnya. Penjara tapi di luarnya secantik ini. Ini luar biasa pemirsa. Nah, pasti kita semua penasaran kan, sebenarnya di dalam lapas itu seperti apa bangunannya dan ada apa saja. Ayo pemirsa, di video ini spesial saya ingin ngajak kalian untuk masuk ke dalam lapas dan kita lihat kondisi di dalamnya itu seperti apa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Kalau misalnya kita masuk di sini tuh di dalamnya ada apa Pak? Gitu. Kita tuh penasaran itu. Jadi sebenarnya di dalam ya seperti sebuah komplek ya. Nah pemirsa, ini kita diajak masuk oleh Pak Soleh. Ayo pemirsa ikuti kita. Monggo Pak. Ya. Pintunya besar banget ya. Nah ini. Zaman Belanda pintunya ini. Oke, begitu kita masuk, kita akan langsung melihat ada tugu di sini. Kalau ini masih di ruang antara ya pemirsa ya? Jadi ini adalah ruang perkantoran terkait kepegawaian lah gitu. Jadi belum ada sterilnya. Kalau pengunjung itu biasanya transitnya di sini ya? Iya betul. Untuk pengunjung mendaftar, ruang informasi pengaduan dari luar sini. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke ruang kunjungan di dalam. Ini warga binaan yang asimilasi. Jadi bantu untuk tanaman, bisa nanam segala hal. Nah, ruang untuk masuknya, kalau mau masuk ke lapasnya itu di sini nanti. Ayo kita kayaknya mau diajak Pak Soleh untuk masuk ya. Boleh nggak Pak kalau kita masuk Pak ya? Boleh. Oke. Kalau di sini, kalau mau masuk harus ada pemeriksaan penggeledahan ya. Ini saya sudah mentaati peraturannya pemirsa. Jadi saya tinggal masuk ya. Bismillah. Enggak kejeduk Pak saya, soalnya enggak tinggi. Oke, langsung ke sini, langsung kita bisa diperiksa. Oke, diberikan kartu dulu, matur nuwun. Ini X-ray kami untuk penggeledahan badannya. Ruang kunjungannya. Oh, ini ruang kunjungannya. Ya. Oke. Jadi ini ruang kunjungan. Ruang kunjungan. Kalau keluarga ketemu dengan warga binaan di sini. Ruangannya cukup luas ini pemirsa. Dan ini dibuat nomor-nomor ya? Iya, ini sesuai urutan aja. Sesuai urutan pendaftaran tadi itu, gitu ya. Kan ada urutannya, di pendaftaran, jalan nanti menyesuaikan tempat duduknya, warga binaan akan kita panggil untuk datang ke sini. Dan yang menarik di sini ada tempat bermain anaknya. Ini saya tunjukkan ke kalian. Jadi kalau misalnya yang bawa anak-anak itu bisa main di sini. Luas ruangannya dan bersih. Serta ini ada kipasnya juga di sini. Jadi kalau pengunjung itu biasanya ke sini boleh beramai-ramai dan nanti napinya atau warga binaannya dipanggil ke sini gitu Pak Sol. Betul. Maksimal dalam satu gelombang 5 orang. Ya, hanya 5 orang, yang 5 nanti tergantian lah gitu ya, 5 orang. Nanti warga binaan kita panggil ke sini, pintunya melalui itu. Kalau pengunjung pintunya melalui sini. Berapa lama boleh dikunjungi atau waktunya? Kalau di film-film kan biasanya waktu habis biasanya gitu ya. 15 menit. Oke, 15 menit. Pengunjung 15 menit. Monggo Pak Sol, kita lanjut lagi. Oh, ada toiletnya juga pemirsa. Jadi untuk pengunjung sudah ada toiletnya juga di sini. Lengkap ya fasilitasnya dan bersih pemirsa. Monggo Pak Soleh kita. Nah, ini kita ikuti Pak Soleh sekarang. Kita akan masuk ke dalam area lapasnya pemirsa. Oke, bagian dalamnya ternyata seperti ini pemirsa. Ih, keren ya. Kayak tempat wisata malah kalau menurut saya. Setertata ini Pak Soleh ya. Oke, ini kalau boleh diceritakan Pak, ruangannya ini. Yang di sini itu ada batas steril area.
Ini kantor teknis, itu klinik kami. Ada klinik untuk yang sakit, nanti kita bisa tengok, bisa lihat. Yang perlu rawat inap juga ada. Ini suasana di bagian dalam, rapi, bersih, tertata ya. Dan di bagian tengah di sini ada lapangan. Ini tempat beraktivitas teman-teman warga binaan. Di bagian tengah sana ada lapangan tenis. Ternyata ada juga masjid dan ada gereja di sini pemirsa. Keren ya. Yang jelas saya nggak nyangka kalau ternyata ruangan di bagian dalam itu luas, seluas ini dan setertata ini. Sejuk ternyata di dalam itu, tidak terlalu panas ya karena memang pohon-pohonnya di sini tinggi. Ada pohon cemara di sini, ada pohon ketepeng, banyak di sini. Ayo pemirsa, sekarang kita ajak kalian semua untuk melihat ruang-ruangannya ya. Nah, ini adalah ruang assessment center. Ini ruang apa ya? Kita tanya dulu ke Pak Soleh nih, ruang apa? Pak Soleh, ruang Ascena ini. Ya. Ruang asesmen itu ruang apa Pak Soleh? Jadi untuk mengassessment narapidana, jadi narapidana yang baru masuk, terus jadi nanti dari misalnya dia maksimum gitu ya, untuk turun ke medium minimum kita assessment lagi. Jadi sebelum masuk ke sana, semua napi atau istilah di sini warga binaan ya? Warga binaan. Itu masuk sini dulu ya? Iya. Oke, jadi diperiksa pemirsa. Tidak digebuki, digebuki nggak Pak? Nggak ada digebuk-gebukin sini Pak. Jadi lebih kepada pendekatan itu tadi, pendekatan humanis kepada mereka. Oke, jadi di sini diperiksa, di asesmen, dicek dulu. Ini nanti masuk ke level mana begitu ya? Ayo pemirsa, sekarang kita ajak kalian semua untuk melihat ruang-ruangannya ya. Ini di sini ada Wisma Sidoluhur, ada Wisma Sidodrajat. Nama Wisma ini memang dipilih oleh Pak Soleh, kepala kalapasnya, untuk memanusiakan ya. Jadi bukan sel atau penjara, tetapi wisma. Bentuknya kayak ruang seminar atau kayak hotel jadinya ya pemirsa. Keren ini. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Semua cat di depannya itu batik ya. Jadi ini memang nuansa Jogja banget. Rapi, bersih ini karena memang dibersihkan oleh teman-teman lapas. Di bagian depannya juga ini ada kandang burung. Bersih ya pemirsa, ada Wisma Sidodrajat, ruang isolasi, maksimum security. Nah, maksimum dari segi keamanan ya, dari segi keamanan itu yang beresiko tinggi untuk menyebabkan kerusuhan, dan itu kita masukkan ke maksimum. Gitu. Terus kalau yang tindak pidana tipikor kita ada sel sendiri, gitu ya. Walaupun sama, nanti sama kamarnya itu sama sel itu, tidak ada pembeda ya, jangan bandingkan di TV-TV itu. Luasannya berapa sih Pak? Kalau boleh tahu Ini, satu sel. Ada yang tipe kecil dan tipe besar. Ada yang tipe 1, 3, 5, 7 gitu ya. Ada yang bahkan 20 ada kita yang kamar besar. Nah, 20 meter gitu ya? Bukan, satu kamar untuk 20 orang gitu. Oh, gitu. Ada yang untuk 25 orang, ada kamar besar, kamar kecil gitu. Tipe 1 itu satu kamar untuk 1 orang. Tipe 3 isinya untuk 3 orang. Kalau luasannya satu kamar itu berapa? Luasannya ya tergantung, yang kecil itu antara 2 kali 6 lah. Yang untuk 1 orang ya, gitu. Tapi itu yang biasanya kami gunakan untuk yang maksimum security, yang butuh pengawasan khusus. Oke, kita lanjut kemana ini Pak Soleh? Kita masuk ke sarana asimilasi, rekreasi dan edukasi. Oke, di sini ternyata ada ini ya, sarana asimilasi, rekreasi dan edukasi. Wih, kayak kafe pemirsa bentuknya. Nah, keren pemirsa. Nah, saya tunjukkan ya, di sini bentukannya itu kayak kafe, kemudian pojok baca untuk mereka membaca di sini. Mantap. Ada kayak kursi-kursi di kafe, syahdu di sini. Oh iya, tempat ngelukis juga ya. Biasa ada kita kanvas, ada jadwal khusus, itu ada jadwalnya, hari apa wisma apa, nanti akan kita jadwalkan begitu. Mantap pemirsa. Oke, jadi ini semua pemirsa, baik gazebo, kursi, meja, ini penataan taman, ini dibuat oleh warga binaan pemirsa. Cantik kayak gini loh pemirsa. Kalau masuk ke sini itu dijadwal atau bagaimana? Ya, ada jadwalnya dan ada hasil sidang TPP, sidang tim pengamat masyarakat,nya dulu, yang masuk ke medium, ya kategori medium dan minimum, ada jadwalnya untuk
kita untuk rekreasi di sini. Gitu. Di dalam lapas ya, ingat rekreasinya di dalam lapas. Oke. Nah, di sini juga ada kolam pemirsa. Dan ini biasanya dipelihara oleh napi atau warga binaan yang senang dengan ikan ya Pak ya. Betul. Jadi mereka bisa ngasih makan gitu. Jadi lebih tenang di dalam itu. Luar biasa pemirsa. Pemandangannya pemirsa di sini. Jadi sekali lagi ini di dalam lapas ya. Tidak kumuh, tertata, kemudian serapi ini, senyaman ini ya. Ini ada ikan-ikan di sini. Lalu saya izin ke sana ya Pak. Di sini kalau misalnya sambil ngasih makan ikan itu bisa duduk-duduk. Kemudian di sini ada pertaniannya juga. Ada terong, ada sawi di sini. Keren pemirsa. Jadi ini menjadi kegiatan dari teman-teman lapas kalau pagi atau sore hari ya. Suasananya benar-benar homey ya, kayak kafe kalau menurut saya di sini malah. Jujur saya kaget pemirsa. Saya nggak nyangka kalau ternyata ada tempat senyaman ini di dalam lapas ya. Pak, kalau terus di sini terus betah bagaimana Pak? Pidana itu ada batasnya, gitu ya, ada batasnya. Tetapi bagaimana membuat psikologi mereka tenang untuk menjalani pidananya. Kalau betah, ya nggak akan mungkin. Ini ada sebuah quote dari saya ya, gitu. Seenak-enaknya makan daging di dalam lapas, masih enak makan tempe goreng di luar. Gitu. Karena kebebasan itu mahal harganya. Nah, yang keren pemirsa, di bagian sini itu ada bengkel kerja. Dari desainnya saja sudah keren kan, catnya warna batik ini pemirsa. Ini apa Pak Soleh? Ya, ini tempat kegiatan kerja. Kami memberikan pelatihan untuk warga binaan dan juga kami produksi. Kami produksi beberapa ya barang-barang lah itu yang di sini. Saya tunjukkan dulu ya ke kalian pemirsa. Jadi di sini itu ternyata mereka dilatih untuk membuat ini Pak kotak yang kado. Kotak kado itu Ya, kotak kado. Kita kerjasama dengan Margaria sehingga awalnya mereka yang memberikan pelatihan kepada warga binaan ini. Dan itu terus beregenerasi jalan terus. Oke. Keluar masuk. Kalau produknya Pak dibawa kemana itu produknya? Margaria itu dibawa ke salah satunya ke kado kita. Jadi kalau orang Jogja pasti tahu lah kado kita kan, mau beli kotak-kotak kado pasti di sana kan itu. Oke. Ya, terampil sekali ya. Jadi memang di sini produk unggulan kami yang tadi saya ceritakan, bakpia. Kita ada bakpia di sini. Langsung bisa dilihat ya namanya Bakpia Wiro pemirsa. Mbah Wiro ya, 378. Wah, dan diproduksi di sini. Wah, mantap ini pemirsa. Ternyata diproduksi di sini oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita warga binaan Lapas kelas 2 Yogyakarta. Semua prosedurnya sudah sesuai standar hygiene ya. Jadi benar-benar mereka ditrain, dilatih sehingga bisa memproduksi ini. Nah, luar biasanya yang memproduksi mas-mas semua di sini ya. Biasanya kalau yang produksi mas-mas itu enak bakpianya. Oh, ini kalau udah matang dibalik ini ya. Oke. Dan ini semua dilaksanakan oleh teman-teman warga binaan ya? Ya, betul Bapak. Keren, keren. Hari ini pesanan dari Hotel Tentrem nih. Oh iya. Besok hari ini sudah dihapus. Oke ya, jadi ternyata sudah ada yang pesan pemirsa. Kalau mau dikirim ke seluruh Indonesia bisa nggak Pak? Bisa ya. Yang jelas kita expirednya 5 hari karena tidak pakai pengawet. Yang sudah jadi. Di kota kita. Dan ini packingannya seperti ini ya pemirsa. Jadi bakpia Mbah Wiro, ini karena lapas ini namanya Lapas Wirogunan ya. Sudah ada PIRT-nya, sudah ada halalnya, dan sudah mereknya, sertifikat mereknya. Nah, kita coba ini pemirsa bakpianya ya. Jadi ini masih fresh ya. Ini tahan berapa hari Pak Soleh? 5 hari. 5 hari ya. 5 hari. Karena tidak ada pengawetnya ya. Tidak ada pengawetnya. Bismillah. Enak pemirsa. Jadi kulitnya crunchy, tidak terlalu manis. Suka saya. Jadi biasanya kan enak ya kalau bakpia ya. Ini enggak enak. Kalau mau pesen ini Pak, ini ada nomor kontaknya ya di sini ya? Nih di sini ada nomor kontaknya, bisa WA ke nomor ini. 0819 378 378 19. Oke.